Salam dalam kasih Kristus di tengah suasana dunia yang mencekam dalam masa COVID-19. Kita tetap harus menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu nyata memberi kekuatan. Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan. Ia adalah sahabat dan penolong yang setia. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang selalu menyertai setiap langkah dan pelayanan kita. Pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Dalam diri para pemuda diletakkan harapan gereja, karena pada pundak mereka estafet, koinonia, diakonia, dan marturia gereja Kalimantan Evangelis di masa kini dan di masa yang akan datang ditaruhkan. Mari kita rayakan hari ini dalam sukacita dan berdiri bersama dengan seluruh pemuda GKE mengumandangkan himne KPRP, jemaat diundang berdiri. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita.
doa syukur dan pengakuan dosa yang kita ucapkan secara bersahut-sahutan. Ya Khalik semesta, Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus, semua yang kami terima dan nikmati adalah pemberian-Mu. Seringkali kami menyakiti hati-Mu dengan sikap dan perbuatan, bahkan tutur kata dan hati kami. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat diundang berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8 tertulis, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sekali lagi 2 Samuel pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 dengan perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor domba betina yang kecil, yang diberi dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Maka dari suapnya dan minum dari pialaannya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapatkan tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaannya si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria.
Orang Het itu kubiarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu adalah suluh dan pelita dalam kehidupan kami ya Tuhan. Maka pada saat ini berfirmanlah bagi kami, sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat 35 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita bersama. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai ayat 35 saya bacakan demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya,
Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang katakan dalamnya lautan dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Artinya saudara-saudara, sulit bagi kita untuk menduga pikiran dan hati seseorang. Dan hal ini menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Hanya dapat melihat apa yang ada di depan mata. Dapat melihat apa yang kasat mata tanpa tahu pasti tentang sesuatu yang tidak dapat dilihat. Tetapi saudara-saudara, tidak dengan Yesus. Yesus dapat melihat hati kita yang paling dalam. Ia tahu apa yang kita pikirkan. Ia tahu apa yang kita rencanakan dan bahkan ia tahu segala motivasi di balik setiap apa yang kita lakukan. Nah, ketika orang-orang Yahudi itu menemui Yesus, Yesus tahu sebenarnya bahwa mereka datang bukan dengan motivasi yang benar. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah mengalami mujizat 5 roti dan 2 ikan. Yang telah merasa kenyang dan kemudian mencari Yesus yang telah mengenyangkan mereka bukan karena percaya, tetapi berharap Yesus dapat selalu memenuhi kebutuhan jasmani mereka supaya mereka tidak kelaparan. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini Yesus meluruskan motivasi mereka dengan mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara, hidup ini tidak semata-mata perkara soal makan dan minum yang kemudian beberapa saat kemudian kembali lapar dan haus dan kembali membutuhkan makanan dan minuman supaya dapat tetap bertahan hidup. Tetapi ada yang lebih penting lagi, bahkan berharga dari hal tersebut, yaitu sumber hidup itu sendiri, Yesus Kristus. Apa yang kita miliki dalam dunia ini sebenarnya semuanya sementara, saudara-saudara. Mungkin dengan harta kita dapat membeli apa yang kita ingin beli. Dengan harta kita dapat membeli dan memasak makanan yang enak dan nikmat. Tetapi apakah dengan harta itu kita dapat membeli kehidupan yang kekal, saudara-saudara? Jawabannya tentu saja tidak. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatlah yang dapat membawa kita pada kehidupan yang kekal. Percaya pada Yesuslah kita akan selamat. Hidup dalam Yesuslah menjadi makanan rohani yang tidak akan pernah binasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Pemuda. Melalui firman Tuhan ini, banyak pesan sebenarnya yang disampaikan kepada kita.
Kita diingatkan untuk menjadi seorang muda Kristen dan secara keseluruhan menjadi seorang Kristen yang memiliki motivasi yang benar setiap kali kita mencari dan menjumpai Yesus dalam hidup kita. Karena Yesus itu tidak bisa ditipu-tipu, no tipu-tipu begitu. Yesus tidak bisa kita peralat untuk memuaskan nafsu dunia kita. Karena ia akan mengetahui motivasi di balik setiap apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Itu hal yang pertama. Kedua, percayalah pada Yesus. Jangan alihkan dan gantikan Yesus dalam hati dan hidup kita hanya karena hasrat nikmat dunia. Karena hanya percaya pada Yesuslah kita akan selamat. Segala kenikmatan dunia ini, saudara-saudara, pada saatnya akan berlalu. Tetapi kenikmatan sorga tidak akan pernah berakhir bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, pemuda gereja Kalimantan Evangelis, jadilah pemuda yang militan, yang lurus motivasi hidupmu sebagai anak muda Kristen, dan yang percaya pada Kristus tanpa tergoyahkan oleh apapun juga. Selamat Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Engkaulah tempat perlindungan dan kubu pertahanan, Allah yang kami percayai. Kepadamu kami bersyukur karena kasih-Mu senantiasa merangkul kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami bersehati berdoa kepadamu. Berkatilah seluruh muda-mudi Kristen dimanapun berada. Secara khusus muda-mudi Kristen Gereja Kalimantan Evangelis. Dalam masa muda mereka, mereka telah mengenal Engkau bukan sebagai pemenuh hasrat muda dan hidup manusia, melainkan sungguh-sungguh percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat manusia, sumber kehidupan abadi, yang tidak akan tergantikan dan tergoyahkan oleh apapun juga. Berkati mereka dan masa depan mereka ya Tuhan. Berkati mereka dan pekerjaan dan usaha yang mereka rintis. Berkati mereka dalam pencarian jati diri, bahkan yang sedang mencari pasangan hidup mereka. Berkati juga orang tua dan keluarga mereka. Berkati orang-orang yang berada di sekitar mereka. Kami juga memohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi KPP, Majelis Sinode, Majelis Resort, dan Majelis Jemaat. Pengurus dengan segala program yang ada kiranya menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam melayani, bersaksi dan bersekutu. Segala tantangan yang ada tidak membuat mereka lemah, tetapi tantangan yang ada semakin membakar semangat mereka melakukan yang terbaik dalam masa muda mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu dalam berbagai peran di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka dihibur, yang lemah dikuatkan, yang sehat dipelihara dan berhikmat, yang susah dan menderita Tuhan pelihara. Perlengkapilah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, apapun peran kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami pun hendak bersyukur kepadamu. Berkatilah apa yang kami persiapkan, apa yang kami beri dengan ketulusan hati ini menjadi bagian peran kami dalam penata layanan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita
sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan. Mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar, Roma pasal 11 ayat 36 berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sementara persembahan kita berikan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Hari ini Tuhan Yesus memanggilmu untuk menjadi berkat. Pada dirimu tongkat estafet gerejanya di dunia ini ditaruhkan. Hai pemuda, bangunlah, berkaryalah, dan buktikanlah kepada gerejamu, orang tuamu, bagi bangsa dan negara, dan bagi dunia,
bahwa kalian adalah generasi muda Tuhan yang luar biasa. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Bangunlah, berkaryalah, dan buktikanlah bahwa kita adalah generasi muda milik Tuhan yang luar biasa. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya mewakili seluruh seksi pelayanan remaja dan pemuda Jemaat GKE Getsemani mengucapkan Selamat Hari Pemuda GKE tahun 2021. Kiranya kasih sukacita serta rasa untuk melayani walaupun di tengah COVID-19 pada tahun ini. Tetapi kita harus tetap bersemangat, kita optimis tahun ini COVID-19 akan segera berakhir. Sekali lagi selamat merayakan Hari Pemuda GKE tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau
Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku.